Kita sekarang kita coba menjawab soal 20 nomor dulu. Soalnya eh, kita coba jawab. Mungkin untuk mengerjakannya mungkin 1 menit saja ya. Satu soal. Oke. Kita coba bedah soal FR P3K. Jadi salah satu soal yang kemungkinan ini akan turun. Yang pertama kita coba bahas dulu. Itu soal seperti itu kira-kira anatominya itu ada juga. Jadi bukan hanya anatomi tubuh kita saja yang ada, tapi soal juga punya anatominya. Jadi soal atau anatomi atau bagian-bagiannya itu ada juga. Pertama ada vintage-nya. Jadi ada kasus di dalam soal. Paling pertama dalam soal itu biasanya ada kasusnya. Nah, bagian soal itu biasanya akan berisi kasus-kasus yang berkaitan dengan seorang radiografer. Dan kita dituntut untuk memberikan jawaban yang benar terkait kasus atau fenomena tersebut. Kemudian ada lead-in atau pertanyaannya. Jadi di soal selain ada kasusnya ada pertanyaannya. Nah, bagian selanjutnya dari pertanyaan biasanya dalam soal seperti ini atau soal UKOM atau soal P3K khususnya yang model-model soal seperti ini itu terdapat sebuah kasus pada real life kita. Kemudian nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab sesuai dengan kasus tersebut. Kemudian ada pilihan jawaban. Jadi selain pilihan kasus, kemudian selain adanya kasus, ada pertanyaan, pastinya ada pilihan jawaban. Nah, pilihan jawaban itu terdiri dari 5 pilihan, dari option A sampai E. Jadi kita harus mencermati jawaban yang benar dari kelima pilihan tersebut. Dan biasanya dari 5 option pilihan itu memiliki konsep yang mirip-mirip sehingga membuat kita sebagai seorang pembaca itu akan cukup terkecoh. Jadi kalau saya di tim nasional kemarin membuat suatu soal ya, kita membuat soal memang kita dituntut untuk bagaimana orang akan terkecoh, itu diwajibkan. Jadi kita membuat soal harus buat orang membaca terkecoh, buat bingung. Jadi tingkat kesulitan suatu soal itu diukur dari bagaimana atau mudahnya kita terkecoh. Kemudian dalam soal-soal tersebut di mana memang letak pengecoh adalah dari fenomena dan pilihan option jawaban yang mirip-mirip. Nah, kadang kita berpikir, oh jawabannya. Tiba-tiba pas baca option B, kayaknya B deh. Atau C. Nah, itu kalau kita sudah terkecoh begitu, berarti pembuat soal sudah berhasil membuat orang terkecoh. Tapi tenang, kita bisa pecahkan model seperti itu. Jadi model soal memang sengaja pilihannya itu bentuknya sama, sehingga sekilas memang peserta akan merasa semua jawabannya itu benar. Dan hal inilah yang harus kita cermati sebagai peserta agar tidak terkecoh pada pilihan jawaban yang kurang tepat. Karena yang pastinya di antara option pasti ada jawaban yang paling tepat. Nah, pilihan jawaban dengan pendukung terbanyak di soal lah menjadi salah satu triknya. Jadi, namun tetap menjadi pertimbangan jawaban yang sesuai dengan soal yang diminta. Jadi, yang pastinya kita harus fokus pada kasusnya. Kita fokus pada kasusnya sehingga option-option pilihan itu bisa ngena seperti itu.
Tapi yang menjadi masalah di lapangan atau yang menjadi kondisi pada saat kita menjawab soal, yaitu di mana kita bisa terkecoh juga karena pengaruh waktu. Kalau kita dipepet oleh waktu yang sangat singkat, nah itu membuat konsentrasi kita buyar. Jadi awalnya kita paham sebenarnya ini merupakan kasus yang sering kita lihat di lapangan. Tapi karena kita dipepet dalam kondisi, ya saya tahu namanya kondisi ujian, itu kita akan merasakan situasi tegang. Terus di mana kalau kita tegang ya otomatis grogi sampai apa namanya gugup sekali sehingga dalam kondisi seperti itu konsentrasi susah kita bangun kembali. Apalagi kita dalam kondisi dipepet waktu, harus selesai sekitar berapa menit lagi, sedangkan kita membaca soal baru setengahnya. Nah, otomatis setengah soal itu sudah buyar semua, saya yakin seperti itu. Nah, cara mengatasi pertama ya kita harus latihan sebanyak mungkin. Karena kalau kita sering latihan, kita selalu mencoba melatih diri kita, otomatis kita akan terbiasa dalam kondisi seperti itu. Kita terbiasa dalam kondisi tegang, sudah terbiasa dalam kondisi yang dipepet oleh waktu. Nah, kalau sudah terbiasa, konsentrasi kita lebih mudah kita bangun kembali. Karena menjawab suatu soal itu membutuhkan konsentrasi. Kita tidak bisa tahu jawaban yang tepat kalau kita tidak konsentrasi, kita tidak fokus. Nah, cara kita fokus ya kita harus sering berada dalam kondisi seperti itu. Sering berada dalam kondisi yang tegang, sering berada dalam kondisi dipepet waktu, sehingga kalau sudah terbiasa dalam kondisi seperti itu, saya yakin konsentrasi lebih mudah kita bangun kembali seperti itu. Oke, jadi mari kita coba menjawab. Jadi saya silahkan mungkin dipersiapkan mau pakai alat tulis atau mau pakai alat elektronik, handphone atau laptop mungkin bisa silahkan dibaca soalnya. Terus saya kasih waktu 1 menit 1 soal. 1 menit 1 soal, dicari jawaban yang tepat. Habis itu kita coba mencari jawabannya. Kita coba bedah. Oke, oke, silakan dipersiapkan dulu peralatannya untuk menjawab mengenai soal teknik radiografi dulu. Saya kasih 20 soal dulu. Dijawab 1 soal 1 menit. Saya akan kasih timer di sini. Kemudian habis menjawab soal itu, baru nanti kita coba cari jawaban yang tepatnya. Bagaimana solusi mencari jawaban yang tepat dan model-model cara menjawabnya seperti apa. Ya, sudah siap mungkin semuanya ya. Oke, kita ke soal pertama. 1 menit dari sekarang. Oke, 1 menit sudah berlalu. Next, kita ke soal nomor 2. 1 menit dari sekarang.
Oke, next. Kita ke soal nomor 3. Oke, 1 menit dari sekarang. Oke, next. Soal nomor 4. 1 menit dari sekarang. Oke, next. Kita ke soal nomor 5. 1 menit dari sekarang. Oke, next soal nomor 6. Oke, 1 menit dari sekarang. Oke, next soal nomor 7. 1 menit dari sekarang.
Oke, next soal nomor 8. 1 menit dari sekarang. Oke, next. Nomor 9. 1 menit dari sekarang. Oke, soal nomor 10. 1 menit dari sekarang. Oke, soal nomor 11. 1 menit dari sekarang.
Oke, next soal nomor 12. Oke, 1 menit dari sekarang. Oke, soal nomor 13. 1 menit dari sekarang. Oke, next soal nomor 14. Oke, 1 menit dari sekarang. Oke, next soal nomor 15. Oke, 1 menit dari sekarang. Oke, next soal nomor 16. 1 menit dari sekarang.
Oke, next. Soal nomor 17. 1 menit dari sekarang. Oke, next. Soal nomor 18. 1 menit dari sekarang. Oke, next. Soal nomor 19. 1 menit dari sekarang. Oke, soal terakhir. Nomor 20. 1 menit dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis ya. Untuk pengerjaan 20 soal. Oke, kita coba bahas. Kita coba cari jawaban yang paling tepat apa dari 20 soal tadi. Oke.
Oke. Di soal pertama tadi, yang ditanyakan apakah yang harus ditampakkan pada hasil radiografi pemeriksaan elbow joint pada kasus di atas. Nah, kira-kira apa jawabannya? Jawaban yang paling tepat adalah C. 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita kalau kita berpatokan ya pada kasus di atas ini, jadi di kasus ini di mana memang yang pemeriksaan yang dia minta adalah elbow joint, proyeksi, AP, dan lateral. Nah, kalau kita melihat gambaran elbow joint, proyeksi AP dan lateral dari clue yang diberikan pada soal berarti ada anatomi humeroradial joint, proximal radio-ulnar joint, dan humero-ulnar joint. Nah, ini kan di sini di soal dia bilang bahwa pada pemeriksaan elbow joint harus menampakkan apa saja. Nah, jadi karena yang ditanyakan apa yang harus ditampakkan pada hasil radiografi pemeriksaan elbow joint pada kasus di atas, dan di situ clue-nya ada 4 anatomi yang dia masukkan, di mana ada articulatio humeroradialis, articulatio humeroulnaris, articulatio radioulnaris proximal, dan articulatio coronoideus. Nah, di antara keempat anatomi ini yang tidak masuk di sisi elbow joint baik AP maupun lateral, yang sudah pasti nomor 4 yang tidak termasuk. Nah, berarti yang masuk ada poin 1, 2, dan 3. Kalau kita berpatokan pada anatomi dari elbow joint, proyeksi AP. Situ. Titik kunci dari kasusnya yaitu elbow joint, proyeksi AP, dan lateral. Yang ditanyakan yaitu anatomi atau apa yang tampak di hasil radiografi elbow joint. Berarti yang paling tepat memang adalah option C. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Nah, di sini yang ditanyakan apa posisi central array pada kasus di atas, di mana foto ronsen kepala dengan kasus dengan diagnosa post fraktur atau setelah fraktur ya. Yang ditanyakan central array-nya foto kranium atau kepala. Jawaban yang tepat adalah B. Vertikal terhadap kaset. Jadi pada kasus sudah pasti kasus tersebut di mana kasusnya dia foto kepala. Terus di klinisnya post fraktur. Pertanyaannya posisi central ray atau posisi arah sinarnya. Berarti yang paling tepat adalah vertikal terhadap kaset. Karena di situ dia tidak menunjukkan ada kelainan-kelainan yang mendasar dan tidak ada penyudutan-penyudutan yang digunakan pada pemeriksaannya. Sehingga kalau kita berpatokan pada hasil radiografi atau teknik pemeriksaan, teknik radiografi kranium atau kepala, di mana kurang lebih gambarannya seperti ini. Posisi pasiennya itu dia pasien tidur supine di atas meja pemeriksaan, kemudian MSP tubuhnya itu tepat di midline meja pemeriksaan. Posisi objeknya kepala diposisikan AP dengan menempatkan MSP kepala tegak lurus terhadap film. Kemudian OML-nya, orbitometer lainnya itu tegak lurus dengan film. Pastikan tidak ada perputaran pada objek kepala. Dan central array-nya itu vertikal terhadap kaset.
dan central point-nya tepat pada glabella. Kurang lebih untuk teknik pemeriksaan teknik radiografinya seperti ini. Jadi memang jawaban yang paling tepat adalah vertikal terhadap kaset. Oke. Next, kita ke soal nomor 3. Nah, Kak, boleh yang nanya, Kak? ya, Boleh halo? nanya? Ya, halo Ya, Kak, boleh boleh. nanya? Ya, boleh. Eh, kan biasanya ditemukan di lapangan tuh, dokter tuh memintanya itu bukan hanya satu proyeksi saja. Biasanya kan ditambah dengan lateral. Ya, Nah, sedangkan tadi kan kasusnya itu tuh kan curiga fraktur. Nah, itu tuh ya. tidaknya jika lateral itu tuh arah sinarnya bagaimana, Kak? Terima kasih. Oke. Kalau dia lateral, kalau dia dalam posisi AP ya, kalau posisi AP berarti arah sinarnya itu vertikal terhadap kaset. Kalau posisi lateral berarti kalau dia lateral cross table berarti dia horizontal dari samping. Tapi kalau lateralnya tetap posisi lateral, kalau dia dipronkan berarti dia tetap vertikal tegak lurus. Kalau kondisi kasusnya yang dijelaskan, dia posisi cross table atau kondisi fraktur yang tidak bisa diposisikan true lateral, berarti kalau cross table kasetnya di samping, berarti arah sinarnya horizontal. Tapi kalau dia tetap pada kondisi true lateral, berarti true lateralnya kranium tetap vertikal karena dia di posisi prone. Kalau lateralnya berarti dia dipronkan, kemudian kepalanya miring. Tetap arah sinarnya itu tetap tegak lurus. Tetap tegak lurus ke film. Jadi tetap vertikal. Kalau dia dalam kondisi true lateral. Tapi kalau dia kondisi pasiennya tidak memungkinkan true lateral, dia cross table, berarti dia arah sinarnya horizontal terhadap film seperti itu. Tapi kalau di soal ini tadi, nah sebenarnya kalau untuk konsep di kasusnya ini dia mengeco bahwa dia tidak menyebutkan proyeksinya. Dia tidak menyebutkan apakah dia AP atau dia lateral. Dia hanya bilang apa posisi central ray-nya. Dan foto ronsen kepala yang dia tunjukkan, dia tidak mengatakan dia proyeksi AP atau proyeksi lateral. Nah, kalau soal seperti ini tidak ada clue proyeksi yang diberikan, berarti kita berpatokan pada optionnya, di mana kalau posisi AP dan posisi lateral, kalau dia tetap true ya, kalau dia tetap true lateral dan dia true AP, berarti arah sinarnya itu tetap vertikal terhadap kaset. Karena kalau lateral itu kan biasanya kalau cranium lateral itu kita tetap prone kan ya. Kita prone kan di atas meja pemeriksaan, terus kepalanya dimiringkan dalam kondisi true lateral. Tapi arah sinarnya itu tetap ke arah vertikal dari atas ke bawah. Seperti itu. Jadi baik AP maupun lateral, arah sinarnya itu tetap kondisi vertikal seperti itu. Jadi kadang memang kalau kita temukan soal seperti ini, dia tidak mengatakan bahwa proyeksinya AP atau proyeksi lateral. Tapi kalau kita masih berpatokan pada true AP dan true lateral, di mana diposisikan di atas meja pemeriksaan, berarti arah sinarnya itu tetap vertikal terhadap kaset. Seperti itu. Oke ya? Siap, Kak. Oke. Oke. Next, kita ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 yang ditanyakan itu apakah proyeksi yang tepat pada pemeriksaan ortopedis di atas? Nah, jawaban yang paling tepat adalah B. Proyeksi AP oblik medial rotation. Jadi, kalau kita lihat ya, yang ditanyakan itu kan apakah proyeksi yang tepat pada pemeriksaan ortopedis di atas. Clue-nya adalah
foto ronsen osa pedis kanan dengan indikasi corpus alienum atau adanya benda asing. Kemudian clue selanjutnya, osa cruris dan osa pedisnya itu ke medial sehingga terbentuk sudut 30 hingga 45 derajat. Nah, kalau kita melihat gambarnya ya, nah kayak gini. Kalau kita lihat gambar yang dimaksud dari clue soal, di mana di clue-nya itu, clue dari soalnya, dia mengatakan tempatkan jari-jari kaki di atas area kaset dan rotasikan osa cruris dan osa pedis ke medial sehingga terbentuk sudut 30 hingga 45 derajat dari kaset ke permukaan plantar osa pedis. Nah, berarti kurang lebih yang diceritakan dari soal adalah posisi seperti ini, di mana posisi pasiennya itu bisa supine atau duduk di atas meja pemeriksaan, kondisinya seperti ini dan tepat sesuai dengan clue, di mana posisi objeknya dia rotasikan osa cruris dan osa pedis ke arah medial, sehingga membentuk sudut 30 hingga 45 derajat. Berarti dengan posisi seperti itu, yang paling tepat adalah proyeksi AP oblik dengan medial rotation. Kalau kita lihat clue-nya, di mana kan dia bilang membentuk sudut. Berarti kalau dia membentuk sudut, ya berarti kalau osa pedis dia membentuk sudut, berarti osa pedis dengan posisi oblik. Karena dia membentuk sudut. Nah, kemudian kita sisa pilih, kalau posisi oblik sisa 2 option, yaitu option A atau option B. Nah, sehingga kita berpatokan pada clue selanjutnya, di mana dia bilang ke medial. Cruris dan pedisnya itu ke medial. Berarti dia medial rotation. Berarti jawaban yang paling tepat adalah proyeksi AP oblik medial rotation. Seperti itu. Itu jawaban yang paling tepat. Jadi kalau kita dapat soal seperti ini, kan kalau kita dapat soal seperti ini berarti kita ceritanya membayangkan ya. Kita membayangkan karena dia bentuk cerita, berarti kita membayangkan. Oke. Berarti di sini kita membayangkan suatu pemeriksaan osa pedis, kemudian di mana pemeriksaan osa pedisnya itu objeknya itu dirotasikan menyudut. Nah, kalau dirotasikan seperti itu menyudut, membentuk sudut, ya berarti dia oblik. Kemudian kita sudah dapat jawabannya, di mana osa pedis dia menyudut berarti dia oblik. Kalau dia menyudut. Sedangkan di option pilihan oblik itu hanya ada 2. Option A atau option B. Pilihan antara lateral rotation atau medial rotation. Nah, di clue soalnya, kasusnya dia mengatakan cruris dan pedisnya itu ke arah medial. Berarti jawaban yang paling tepat adalah proyeksi AP oblik medial rotation. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat di nomor 3 adalah B. Proyeksi AP oblik medial rotation. Oke. Nah, next. Kita ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 yang ditanyakan itu apakah proyeksi yang tepat pada pemeriksaan ankle joint di atas? Nah, jawaban yang paling tepat adalah C. Proyeksi AP mortis view. Oke, kita perhatikan dulu di soalnya ya. Di sini, di pertanyaannya, apakah proyeksi yang tepat pada pemeriksaan ankle joint di atas? Jadi yang ditanyakan proyeksinya. Kemudian clue di soalnya yaitu pertama dia foto ronsen ankle joint. Kemudian posisi objeknya, posisinya dengan merotasikan osa pedis dan aksis osa pedis ke arah 15 sampai 20 derajat sehingga garis intermalleolar sejajar dengan permukaan meja. Kurang lebih begini gambarannya. Nah, seperti ini.
tadi di kasusnya itu, di soalnya itu dia bilang bahwa clue kedua, arahkan osa pedis dan aksis osa pedis ke arah 15 derajat sampai 20 derajat sehingga garis intermaleolarnya sejajar dengan permukaan meja. Berarti posisinya itu kakinya berdiri. Kalau kita berpatokan pada garis intermaleolarnya itu sejajar dengan permukaan meja. Jadi kalau kita mendapatkan soal seperti itu dengan kondisi kasus seperti ini, berarti kita sudah bisa membayangkan pertama dia foto ankle joint dulu, di mana letaknya ankle joint di sini. Kemudian di clue penempatan objeknya, kita bisa tandai pada garis intermaleolarnya itu sejajar dengan permukaan meja. Berarti kondisi kakinya berdiri. Seperti itu. Nah, kalau kondisi berdiri seperti itu, model seperti itu, berarti itu merupakan pemeriksaan ankle joint dengan proyeksi AP mortis view. Nah, mortis view itu gambarnya seperti ini kurang lebih. Itu merupakan salah satu proyeksi ankle joint di mana intermaleolarnya memang itu sejajar dengan permukaan meja, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau model-model soalnya itu, kalau dia sudah menunjukkan di mana letak objeknya akan seperti itu, berarti oh sudah masuk. Karena kalau posisi mortis view ankle joint itu di mana memang posisinya berdiri, kakinya berdiri. Jadi memang malleolarnya itu sejajar dengan permukaan meja seperti itu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah proyeksi AP mortis view seperti itu. Jadi kadang kalau kita menemukan soal seperti ini yang soalnya sangat panjang ya, tips yang paling pertama itu kalau soalnya bercerita seperti ini sangat panjang, yang kadang membuat kita bingung ya, kadang itu kita sudah baca ceritanya, kasusnya, terus tiba-tiba baca pertanyaannya, kok bingung tadi ceritanya apa ya? Diulang lagi, dibaca lagi ceritanya yang panjang ini sehingga mengulur-ngulur waktu. Harusnya di mana waktu soal itu pengerjaannya harus 1 menit, kita lebih dari 1 menit karena bingung. Tadi yang ditanyakan ini, aduh, saya ulang lagi Kak, baca. Nah, jadi paling pertama kalau kita lihat soal panjang seperti ini, kasusnya ceritanya panjang, paling pertama kita harus baca pertanyaannya dulu. Jadi bukan kasusnya dulu yang kita baca, bukan ceritanya dulu ya, tapi yang paling pertama yang harus kita baca pertanyaannya dulu. Kita paham dulu, kita harus paham dulu apa yang ditanyakan. Berarti di sini yang ditanyakan adalah proyeksinya. Nah, kemudian baru kita baca ceritanya. Nah, kalau kita membaca suatu cerita, biasanya kan dia menjelaskan dulu kondisi dan kondisi pasiennya. Nah, kita harus tahu dulu letak clue-nya di mana. Nah, clue dari soalnya yaitu pertama dia foto ronsen ankle joint. Clue selanjutnya di mana posisi objeknya. Nah, posisi objeknya merotasikan osa pedis dan aksis osa pedis ke arah 15 sampai 20 derajat sehingga garis intermaleolarnya itu sejajar dengan permukaan meja. Kalau intermaleolarnya sejajar dengan permukaan meja, berarti kondisi kakinya berdiri ya, berdiri. Nah, kalau dia berdiri seperti itu, berarti dia proyeksi AP mortis view karena dia menyudut. Kalau dia tidak menyudut, berarti bisa dalam kondisi AP biasa. Tapi karena dia ada penyudutan 15 sampai 20, berarti itu mortis view seperti itu. Oke, next. Kita ke soal nomor 5. Nah, jawaban di sini yang ditanyakan di soal nomor 5, apakah klinis yang tepat pada radiografi torakolumbal di atas? Nah, jawaban yang paling tepat sudah pasti B ya, skoliosis. Jadi clue dari soal di mana dia merupakan pemeriksaan torakolumbal, pemeriksaan vertebra torakolumbal, kemudian dia berdiri dengan proyeksi AP.
Berarti kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari klinis gambaran, di mana vertebranya memang dia melengkung, membentuk S. Nah, kalau kita berpatokan pada klinis skoliosis, di mana skoliosis itu berarti adanya lengkungan, dalam artian kondisi patologis yang akan menyerang vertebra khususnya, kemudian dengan pusat vertebra pada garis tengah, dan di mana kalau skoliosis ini kan dia menggambarkan deviasi vertebra ke arah lateral dan rotasional, yaitu membentuk seperti huruf S. Itu biasanya kita tandai skoliosis. Seperti itu. Kalau ke depan berarti dia lordosis, kalau ke belakang berarti kifosis, seperti itu. Nah, jadi berarti gambaran kunis yang ditunjukkan berarti dia merupakan kunis skoliosis. Oke. Next, kita ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 itu yang ditanyakan apakah yang harus ditampakkan pada hasil radiografi pemeriksaan kranium pada kasus di atas. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C. 1, 2, 5, dan 6. Nah, kalau kita berpatokan di soal ya, nah di soalnya ini, clue-nya itu kepala bagian belakang. Kemudian proyeksinya AP. Yang ditanyakan apakah yang nampak? Jadi apa anatominya? Anatomi sisi kepala bagian belakang pada proyeksi AP. Kita lihat. Nah ini, kalau di proyeksi AP yang masuk anatomi kepala itu ada sutura sagital, ada frontal, ada sinus frontalis, ada crista galli, ada sinus ethmoidalis, ada superior orbital, ada pectoralis ridge, ada inferior orbital marginnya. Nah, kalau berpatokan dari clue yang ada di soal di mana dia menyebutkan ada sagittal, frontal, occipital, parietal, crista galli, sinus ethmoidal, kalau berpatokan pada anatominya AP, anatomi AP kepala berarti yang nampak adalah sagittal, frontal, terus crista galli, dan sinus ethmoidal. Itu yang nampak di proyeksi AP. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. 1, 2, 5, sama 6. Seperti itu. Ini di gambaran anatominya ya, kalau kranium AP. Yang masuk itu ini gambarannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. Oke. Next, kita ke soal nomor 7. Nah, kalau di soal nomor 7 ini yang ditanyakan posisi CR-nya ya, posisi central ray yang digunakan pada kasus tersebut. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C, 37 derajat ke arah kaudal. Clue-nya adalah foto ronsen kepala dengan menampakkan selatur sika sisi belakang. Nah, kayak gini kurang lebih gambarannya. Nah, ini dia foto. Nah, di sini dia bilang foto ronsen kepala yang harus menampakkan selatur sika, tapi sisi belakangnya selatur sika. Selatur sika itu biasanya kita tandai juga dari atas, sedikit di atas telinga ya, letak posisinya. Nah, tapi dia bilang bahwa sisi belakangnya selatur sika, otomatis tetap berpatokan pada sisi belakang kepala. Nah, kalau berpatokan pada sisi belakang kepala, kalau sesuai dengan kriteria dari soal, berarti kalau kita mau mengambil gambaran selatur sika khususnya ya, selatur sika kan letaknya di tengah-tengah. Nah, kalau kita mau mengambil anatomi di tengah-tengah kepala, harus ada posisi menyudut, biar mengarah ke aksial, ke dalam situ. Nah, kalau kita mau langsung dapat selatur sika dari sisi belakang, otomatis
arah sinarnya harus kita sudutkan. Karena kalau letak sela tursika itu berpatokan pas di atas daun telinga. Kalau kita mau mengambil gambarannya pas sela tursika di situ, berarti harus lurus di situ, ya berarti arah sinarnya menyudut. Nah, kalau berpatokan sela tursika yang aksial, ya berarti arah sinarnya itu 30 derajat ke arah kaudal. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang kalau soal seperti ini kita harus membayangkan. Kita membayangkan oh posisi karena yang kita tahu letak selatur sika itu di dalam kranium itu dia pas di atas daun telinga. Nah, kalau kita mau ambil selatur sika pas di situ, berarti otomatis arah sinarnya harus menyudut. Harus menyudut di mana? Kalau menyudut supaya si selatur sikanya masuk. Nah, seperti itu dan kurang lebih gambarannya seperti ini. Dia akan menyudut 37 derajat. Oke, next soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 yang ditanyakan itu apakah proyeksi yang tepat dari posisi pasien pemeriksaan temporal bone atau prosesus stylodeus di atas. Nah, di soal ini dia memberikan gambaran ya, memberikan gambaran posisi pasiennya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah D. Proyeksi Cajon position. Jadi, yang ditanyakan kan proyeksi yang tepat, dia memberikan gambar seperti ini, di mana pemeriksaannya itu temporal bone atau processus stylodeus. Jadi, kalau kita berpatokan pada processus stylodeus, yang harus nampak di situ, berarti di situ harus menampakkan proses stylodeus, berarti proyeksi yang paling tepat adalah Cajon position dan di soalnya sudah memberikan gambar seperti ini yang diberikan. Berarti kalau posisi seperti ini berarti posisi Cajon position di mana dia letak posisi pasiennya itu dalam posisi PA. Berarti posisi seperti ini merupakan proyeksi Cajon position. Oke. Next, soal nomor 9. Nah, yang ditanyakan apakah jenis proyeksi pemeriksaan yang tepat untuk menegakkan diagnosis kasus di atas ya. Proyeksi yang ditanyakan. Jawaban yang paling tepat method modified tone. Nah, di sini clue-nya adalah pemeriksaan arses zygomatikum. Jadi yang harus masuk itu arches zygomatikum, di mana menampakkan zygomatikum dan mandibula tidak overlap dan tidak berotasi. Nah, kurang lebih seperti ini. Zygomatikum dan mandibulanya tidak overlap dan tidak berotasi. Berarti kalau kondisinya seperti itu, berarti dia modified tone, di mana memang posisi pasiennya kurang lebih seperti gambar di sini. Kemudian arah sinarnya dia ke foramen magnum dengan penyudutan kaudal 30 derajat ke garis orbitomeatal dengan kondisi di mana posisi objeknya itu zygomatikum dan mandibula itu tidak overlap dan tidak berotasi. Sini. Berarti jawabannya sesuai dengan gambar yang dimaksud. Berarti jawabannya adalah method modified tone. Seperti itu. Itu proyeksinya. Oke, next. Nah, di soal nomor 10 itu yang ditanyakan apakah jenis dari teknik radiografi yang Anda buat agar menghasilkan radiografi yang optimal. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah B, panoramik fotografi. Jadi, kalau kita berpatokan pada clue soal ya, clue soalnya itu dia fraktur mandibula dan gigi. Berarti yang fraktur itu mandibula dan giginya. Nah, yang ditanyakan jenis tekniknya. Berarti kalau mandibula dan gigi, kalau apa namanya teknik radiografi berarti jawaban yang tepat adalah panoramik. Karena kalau dental itu
yang diambil hanya gigi ya, gigi geligi. Nah, tidak mengambil mandibula biasanya. Tapi kalau panoramik, dia mengambil maksila, mengambil mandibula juga. Seperti ini. Jadi kalau kalau kita berpatokan pada pesawat dental yang panoramik, di mana memang dia menangkap seluruh bagian mulut dalam satu gambar, termasuk gigi atas dan rahang bawah. Jadi struktur dan jaringan sekitarnya itu akan masuk. Jadi kalau panoramik kan biasanya masuk maksilah juga, masuk mandibula juga karena keseluruhan mulut. Tapi kalau kayak dental, ya kalau dental hanya gambaran gigi yang masuk. Sedangkan kalau kita berpatokan pada soalnya, fraktur mandibula dan giginya yang fraktur. Berarti harus foto yang menampakkan gambaran mandibulanya juga. Nah, kalau menampakkan gambaran mandibula, ya berarti jawaban yang paling tepat adalah panoramik. Karena kalau panoramik fotografi, ya otomatis maksila dan mandibula sebenarnya masuk. Karena gambaran panoramik targetnya memang keseluruhan dari mulut. Beda kalau dental. Kalau dental kan fokus hanya yang difoto hanya giginya saja. Seperti itu. Oke, next soal nomor 11. Yang ditanyakan, apakah tujuan dari pemeriksaan foto toraks? Jawaban yang tepat adalah E ya. C dan D benar. Kenapa? Di sini kan clue-nya fototoraks yang memperlihatkan sinus osteophrenikus. Kasusnya dia mengalami efusi pleura. Yang ditanyakan apakah tujuan dari pemeriksaan fototoraks. Nah, kalau kita berpatokan pada tujuannya ya. Tujuannya fototoraks. Tujuan fototoraks itu menilai adanya keadaan dan kelainan jantung. Terus menilai keadaan kelainan paru. Menilai adanya perubahan pada struktur ekstrakardiak. Menilai adanya perubahan patologi jantung dengan adanya kelainan aorta, kemudian gangguan pada dinding toraks, gangguan rongga pleura, hematotoraks, efusi pleura, gangguan pada diafragma, dan paralisis saraf phrenikus. Kalau berpatokan di situ, option yang disajikan menilai densitas, bukan. Densitas kan merupakan target kualitas gambar. Terus untuk melihat keadaan Costa, sebenarnya Costa punya pemeriksaan sendiri. Karena kalau toraks itu kan pemeriksaan rongga dada. Kalau Costa ada pemeriksaan Costa tersendiri. Terus menilai keadaan jantung betul, menilai keadaan paru-paru betul. Berarti jawaban yang paling tepat adalah E. C dan D benar. Seperti itu. Karena kalau Costa kan kalau toraks itu pemeriksaan rongga dada ya. Dimana memang kalau Costa itu, kalau kita fokus melihat Costa saja, dia punya pemeriksaan Costa tersendiri sebenarnya. Yang paling tepat adalah E, C, dan D benar. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 12. Nah, yang ditanyakan itu apakah nama rumus yang digunakan untuk mengukur jantung pasien? Nah, jawaban yang paling tepat adalah A, cardiothoracic ratio. Di sini kan clue-nya fototoraks, kemudian clue selanjutnya dinilai dalam interpretasi jantung. Seperti rumus dalam menghitung jantung. Pertanyaannya, rumus yang digunakan. Berarti rumus untuk menghitung atau untuk mengukur jantung pasien adalah cardiothoracic ratio atau CTR. Nah, CTR itu rumusnya A ditambah B dibagi dengan C, di mana A merupakan jarak MSP dengan dinding kanan terjauh jantung, kemudian B jarak MSP dengan dinding kiri terjauh jantung, kemudian C jarak titik terluar bayangan paru kanan dan kiri. Nah, jadi
Sehingga perhitungan rumusnya kurang lebih seperti itu. Itu namanya rumus CPR atau rumus kardiotorakik rasio untuk mengukur jantung pasien. Oke. Nah, kalau untuk mengukur jantung pasien itu, jika hitungan CPR-nya lebih dari 0,5, maka dia dikategorikan sebagai kardiomegali. Apabila hasil CPR-nya itu di atas dari 0,5. Seperti itu. Oke, next. Soal nomor 13. Nah, di soal nomor 13 itu, yang ditanyakan itu pada pemeriksaan abdomen 3 posisi menggunakan proyeksi LLD. Kenapa bukan RLD? Kenapa LLD? Kenapa bukan R? Nah, jawaban yang paling tepat adalah D. Agar udara terpisah dengan udara yang berada di lambung. Jadi sebenarnya mengapa dibuat fotonya itu LLD bukan RLD, karena supaya terpisah udara di lambung. Jadi pasien yang misalnya ada kebocoran dinding usus, terus udaranya itu kan akan berada pada permukaan teratas. Nah, jika dibuat foto RLD, udara bebas itu akan menyatu dan atau bercampur dengan udara yang di usus sehingga patologisnya sulit dinilai. Makanya kenapa posisinya itu LLD bukan RLD. Karena agar udara itu terpisah dengan udara yang berada di lambung. Karena kalau pasien dengan kebocoran dinding usus, ya berarti udara bebas itu akan tampak menyatu atau bercampur dengan udara yang ada di usus seperti itu. Jadi makanya kenapa bukan RLD seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor 14. Nah, soal nomor 14 itu yang ditanyakan tujuan proyeksi AP tegak pada pemeriksaan abdomen 3 posisi. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Untuk memperlihatkan udara bebas di bawah diafragma. Jadi kalau abdomen 3 posisi itu kan ada abdomen AP, ada abdomen AP supine, ada abdomen setengah duduk, dan abdomen LLD. Kalau abdomen AP supine yaitu memperlihatkan ada atau tidaknya penebalan pada kolon yang disebabkan karena massa atau gas pada kolon. Nah, kalau abdomen yang setengah duduk atau semi erect untuk menampakkan udara bebas di bawah diafragma. Kalau LLD berarti untuk memperlihatkan air fluid level atau udara bebas yang mungkin terjadi akibat perforasi kolon. Nah, berarti kalau dia berpatokan untuk proyeksi AP setengah duduk, berarti tujuannya untuk memperlihatkan udara bebas di bawah diafragma. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya C ya. Next, soal nomor 15. Yang ditanyakan itu tujuan dalam meningkatkan diagnosa pencitraan medis. Nah, jawaban yang tepat, semua jawaban benar. Ini radiologi intervensi ya, dengan tujuan meningkatkan. Nah, apa tujuannya radiologi intervensi? Tujuan utama dari radiologi intervensi itu untuk mendiagnosis, merawat, atau mengobati berbagai kondisi medis tanpa perlu melakukan pembedahan besar. Teknik ini dapat membantu mengurangi risiko rasa sakit dan waktu pemulihan yang diperlukan oleh pasien. Tujuan umumnya meningkatkan diagnosa pencitraan medis dengan menyederhanakan pengobatan dengan cara yang meminimalkan ketidaknyamanan pasien, membuat anestesi umum yang tidak diperlukan, menurunkan kejadian morbiditas dan mortalitas, serta mengurangi lamanya dan biaya rawat inap. Nah, ya jadi dari tujuan meningkatkan diagnosa untuk radiologi intervensi, option yang diberikan benar semua. Jadi jawaban yang paling tepat adalah semua jawabannya benar. Oke. Next, soal nomor 16. Nah,
Yang di sini nomor soal 16 itu yang ditanyakan proyeksi yang tepat pada pemeriksaan sistem biliaris di atas. Nah, di soal ini memberikan hasil radiografi. Gambarannya seperti ini. Nah, jawaban yang tepat adalah B, kolaniografi. Jadi, clue soalnya radiografi intervensi, kemudian sistem biliaris pada klinis batu empedu. Yang ditanyakan proyeksi apa ini dan diberikan gambaran. Kalau memberikan gambaran seperti ini ada untuk batu empedu, berarti jawaban yang tepat adalah kolaniografi karena kolaniografi itu pemeriksaan radiologis saluran empedu di mana akan menampakkan ductus komunis, ductus cysticus, ductus hepaticus, terus ada gallbladder. Jadi semua saluran yang ada dilintasi oleh empedu itu akan nampak di gambaran kolaniografi. Biasanya menggunakan media kontras, kemudian akan jauh lebih bagus pakai fluoroskopi. Jadi kalau pakai fluoroskopi kan kita bisa real time ya untuk mengamati alur media kontrasnya. Jadi jawaban yang paling tepat dengan clue yang diberikan soal dan hasil gambaran yang diberikan, jawaban yang paling tepat adalah B, kolaniografi. Oke, next. Soal nomor 17. Nah, ini yang ditanyakan apa sajakah ketiga fase tersebut? Fase dari fotoangiografi cerebrum. Jawaban yang tepat adalah B. Fase arteri, fase kapiler, dan fase vena. Di sini kan kalau kita lihat soalnya ya, di soal itu kan angiografi cerebrum dengan kasus aneurisma. Yang ditanyakan fasenya. Ada 3 fase di angiografi cerebrum. Jadi kalau angiografi dan vascular intervensi khususnya ya melibatkan gambaran pembuluh darah dengan menggunakan media kontras dengan pencitraan fluoroskopi biasanya, termasuk angioplasti, embolisasi, terus stentisasi. Nah, pada pemeriksaan angiografi cerebrum khususnya biasanya fasenya ada fase arteri, fase kapiler, dan fase vena. Seperti itu. Kalau angiografi cerebrum. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B ya, fase arteri, fase kapiler, dan fase vena. Oke, next soal nomor 18. Nah, di soal nomor 18 yang ditanyakan itu kapankah waktu yang paling optimal untuk melaksanakan pemeriksaan HSG? Jawaban yang paling tepat adalah hari ke-7 sampai ke-9 dari hari pertama haid terakhir. Jadi kalau kita di sini lihat clue-nya ya, di sini kan pemeriksaannya HSG dengan dicurigai adanya penyempitan di tuba falopi. Nah, yang ditanyakan kapan waktu yang optimal untuk dilaksanakan pemeriksaan HSG. Jadi kalau pemeriksaan HSG atau hysterosalpingografi itu kan merupakan prosedur radiologi yang masih menjadi standar pemeriksaan untuk mengevaluasi potensi tuba dan kelainan uterus serta tuba aktivitas-aktivitas di tuba. Jadi teknik pemeriksaan HSG ini memiliki persiapan pasien di mana pasien dipastikan tidak sedang hamil dan waktu optimal pemeriksaannya itu di hari ke-7 sampai ke-9 setelah pertama haid. Jadi dan kemudian pasien dilarang koitus ya selama waktu tersebut. Jadi yang paling optimal waktunya adalah 7 sampai 9 dari hari pertama haid terakhir. Seperti itu. Oke, next soal nomor 19. Nah, yang ditanyakan bagaimanakah proyeksi yang saudara gunakan untuk menampakkan diagnosis pada penyakit tersebut. Di mana di sini fototoraks, kemudian diagnosisnya itu effusi pleura, jadi jawaban yang paling tepat adalah B.
radiografi toraks dengan proyeksi AP tegak. Cluenya kan efusi pleura. Kalau efusi pleura dia harus tegak karena kita mau lihat cairan atau batas cairan di situ di fototoraks. Jadi memang kalau kasus efusi pleura memang diwajibkan posisi pasiennya harus kondisi tegak ya, biar kita bisa lihat cairannya. Nah, mengapa fototoraks dengan klinis efusi pleura itu bagus dengan proyeksi AP tegak untuk menunjukkan batas ketinggian antara cairan dan udara apabila dicurigai adanya cairan di daerah paru. Jadi adanya cairan dan udara di dalam paru atau kafum pleura seperti cairan kental sebagai contoh bisa darah atau cairan pada kafum pleura biasanya diakibatkan oleh infeksi atau trauma. Nah, cairan tersebut kan akan tertarik gravitasi dan bergerak ke posisi terendah. Jadi cairan itu karena gaya gravitasi ya pasti dia akan mencari posisi terendah ketika volume udaranya itu meningkat. Jadi pada posisi pasien yang berbaring, efusi pleura itu akan tersebar ke seluruh permukaan posterior paru. Karena menghasilkan gambaran kesuraman pada keseluruhan paru. Karena kalau posisi supine seperti itu ya. Tapi kalau dia dalam posisi tegak, dia akan menunjukkan bahwa cairan itu berada di bawah rongga paru atau toraks pada pasien. Jadi bisa kelihatan batas dari ketinggian cairan dan udara kalau pada kasus efusi pleura. Makanya kenapa kalau kasusnya efusi pleura itu radiografi fototoraksnya itu lebih bagus di proyeksi AP tegak. Jadi jawabannya adalah B. Next, soal terakhir nomor 20. Nah, ini yang ditanyakan, apakah alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan radiologi pada pasien tersebut? Jawaban yang tepat adalah nih, D, X-ray mobile. Jadi clue-nya itu pasiennya tidak sadarkan diri, berarti dia tidak dalam kondisi kooperatif. Kemudian perawatannya di ruang ICU. Yang ditanyakan kira-kira pesawat jenis apa yang bagus digunakan kalau kita akan melakukan foto ronsen di ruangan ICU ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah X-ray mobile karena kalau pesawat sinar X mobile itu kan dia pesawat sinar X yang mudah dipindahkan ya dari satu ruangan ke ruangan lain. Karena mobile ini kan sesuai dengan namanya ya berarti dia mempunyai fleksibilitas yang tinggi karena bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan keinginan kita, tergantung kita mau menggunakannya di mana. Dan biasanya memang kalau di ruangan ICU dan UGD ya memang membutuhkan diagnosa yang cepat ya untuk memberikan penanganan pada pasien yang sedang berada dalam keadaan darurat. Makanya pesawat mobile lah yang paling tepat kalau kondisi pasien seperti itu karena pesawat mobile kan lebih fleksibel ya, lebih mudah kita gerakan, lebih mudah mengikuti objek, lebih mudah kita posisikan dengan kondisi seperti itu yang membutuhkan waktu yang cepat dan akurat. Sehingga memang jawaban yang paling tepat adalah D, X-ray mobile. Itu. Oke, jadi 20 soal sudah terjawab ya. 20 nomor sudah terjawab. Semuanya sudah punya jawaban ya. Boleh silakan di komen berapa jumlah benarnya. Nanti kita bisa evaluasi lagi biar kita coba latihan-latihan di soal-soal selanjutnya. Nanti kita bisa lihat. Nah, oke, dari Wan Ihsa ada 8 salahnya. Berarti benarnya itu 12 ya. Tidak apa-apa. Itu sudah lumayan. Nanti insya Allah next latihan selanjutnya kita bisa lebih meminimalisir kesalahan. Insya Allah. Yang penting kita sering-sering latihan saja dan kemungkinan model-model soal seperti inilah yang akan sering-sering muncul. Kita coba lagi latihan.
kita biasakan, karena kalau sering kita biasa latihan seperti itu, kita bisa belajar untuk meningkatkan konsentrasi lebih tinggi lagi. Jadi kalau konsentrasi lebih tinggi, kita bisa menghindari kondisi-kondisi yang mudah terkecoh seperti itu. Oke, Putih salah 5, berarti benarnya 15 ya. Oke, nah lebih bagus lagi. Jadi insya Allah nanti next kita latihan soal lagi, kita bisa minimalisir. Nanti silakan diberikan. Oke, bisa minta file soalnya, boleh. Nanti saya akan share ke admin. Nanti admin bisa share ya ke grupnya semua nanti. Nanti akan saya kasih materinya tadi dengan soalnya. Silahkan bisa dicoba-coba latihan-latihan lagi. Jadi kalau dapat soal-soal seperti itu ya, model-model soalnya. Ada vintage-nya, ada kasusnya. Jadi biasanya kalau soal kasus seperti itu biasanya buat konsentrasi kita buyar karena belum juga kita baca itu kita sudah sakit kepala lihatnya. Apalagi kalau ceritanya panjang sekali seperti itu. Jadi yang paling pertama, tips kalau kita dapat soal-soal vintage atau kasus-kasus, paling pertama harus baca pertanyaannya dulu. Kita harus mengerti dulu apa yang ditanyakan. Karena kadang biasanya kalau kita sudah baca setengah ceritanya dan kita sudah paham apa yang ditanyakan, kita sudah bisa ngeh, oh ini jawabannya. Jadi tidak memerlukan lagi waktu yang panjang seperti itu. Karena kadang kalau kita baca ceritanya dulu, sudah kita baca, baru kita baca pertanyaannya. Pas kita baca pertanyaannya, kita lupa lagi tadi di soal ceritanya itu seperti apa. Kalau kita lupa lagi, berarti kita ulang lagi baca kasusnya. Kalau mengulang ya berarti membutuhkan waktu lebih lama lagi. Harusnya bisa kita selesaikan dalam 1 menit. Kalau diulang bacanya lagi ya 2 menit, 3 menit dalam menjawab soal. Jadi itu paling pertama, kita harus paham dulu apa yang ditanyakan. Habis itu pasti ada letak-letak clue yang diberikan di vintage-nya atau di kasus-kasusnya. Nah, di situ kita bisa paham, oh ini clue-nya, berarti jawaban yang paling tepat adalah ini. Dan kita juga harus perhatikan option-nya. Karena di antara semua option itu kita harus bandingkan, apalagi kalau kayak kasus-kasus yang penyudutan atau oblik-oblik seperti itu kan kita harus pastikan dia mengarah medial rotation atau lateral rotation misalnya. Jadi kita harus lihat juga kelima-lima option. Kita harus perhatikan 5 optionnya itu. Di antara 5 option itu yang paling ngena dengan kasusnya itu apa, seperti itu. Memang membutuhkan konsentrasi ya. Kita harus fokus karena memang kalau soal-soal vintage ya, kalau soal-soal kasus itu kita modelnya adalah membayangkan. Kita membayangkan apa yang diceritakan di soal. Jadi kalau kita membayangkan ya kita harus fokus. Kita harus konsentrasi lebih tinggi lagi karena memang itu kuncinya. Tapi dengan konsentrasi yang lebih, untuk meningkatkan konsentrasi yang lebih, ya kita harus sering latihan soal. Karena kalau sering latihan soal berarti kita sudah terbiasa dengan kondisi pasien seperti itu. Jadi kalau kita sudah terbiasa dalam kondisi tegang, terbiasa dalam kondisi ditekan oleh waktu, kita lebih mudah untuk meningkatkan atau mengembalikan konsentrasi kita. Kalau rasa konsentrasinya bisa kita tingkatkan atau bisa kembali lagi konsentrasinya, ya pasti kita bisa fokus dan menjawab dengan jawaban yang akurat. Karena kadang memang harusnya kita tahu jawabannya. Tapi kalau kita berada di posisi yang tegang, posisi yang berada dalam situasi dipepet oleh waktu, ya berarti memang kita harus terbiasa berada dalam kondisi seperti itu. Jadi semangat semuanya ya, nanti insya Allah kita akan bahas lagi seri-seri selanjutnya, seri-seri yang lain. Semangat, ini masih menjadi langkah awal kita. Nanti kita akan latihan lagi, kita akan evaluasi
Mungkin hari ini ada salah 8, salah 5. Insya Allah nanti next di selanjutnya kita masuk ke seri tekrat lagi, salahnya lebih berkurang dan insya Allah nanti kita bisa sampai ke titik di mana tidak ada salah. Amin ya. Jadi semangat ya, karena kalau kita mau mencapai target, maka kita harus menjadi pribadi orang yang berlari di saat yang lainnya hanya jalan santai, atau jadilah orang yang bangun di tengah orang lain itu lebih banyak tertidur, karena kita akan merasakan istirahat dan kebahagiaan di saat yang lain masih berjuang dalam ketidakpastian. Jadi saya yakin perjuangan yang sudah kita lakukan ini tidak sia-sia. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita latihan, kita sering latihan, kita biasakan menghadapi model-model soal vintage kasus-kasus. Kita coba latihan nanti, gimana kita meminimalisir waktu, memaksimalkan waktu, dan mengembalikan atau memfokuskan kembali konsentrasi kita. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini kita sudah lebih dari 2 jam ya. Jadi sampai ketemu minggu depan di seri yang lain. Nanti materinya akan saya share nanti akan di share di grupnya. Kemudian sampai ketemu minggu depan, tetap jaga kesehatan, banyak istirahat semua, dan jangan pressure ya, jangan terlalu pressure dalam kondisi ke depan. Insya Allah nanti kita bisa mencapai target. Oke, amin ya. Oke, semangat semua, selamat istirahat. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, selamat istirahat semua. Ya, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Waalaikumsalam.